Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa Channel, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali lagi kita bertemu di channel Humasa dalam kegiatan podcast. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir bersama dengan saya di podcast Humasa Bapak Kepala Biro AUAK IAIN Sultan Amai Gorontalo yang baru, dan hadir juga mantan Kepala Biro IAIN Sultan Amai Gorontalo Bapak Dr. Haji Basman MAG yang alhamdulillah pada saat ini diberikan amanah untuk menjadi Kepala Biro AUAK di IAIN Kendari, dan Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI menjadi Kepala Biro AUAK di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Humasa, studio kehumasan di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Kepala Biro yang baru, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI. Baik, sahabat Humasa Channel, pada kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang sejenak dengan Bapak Kepala Biro yang lama dulu ya, mantan Kepala Biro kita, yang tentunya selama lebih kurang 2 tahun ya Pak Kepala Biro. Iya, menjabat sebagai Kepala Biro AUAK di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, tentunya sangat banyak kesan-kesan yang telah Bapak temui di IAIN Sultan Amai Gorontalo ini terkait dengan tugas Bapak sebagai Kepala Biro, dan mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak berikan kepada kita tentunya, khususnya Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Irma. Saya merasa sangat senang selama berada di IAIN Sultan Amai Gorontalo melaksanakan tugas sebagai Kepala Biro AUAK, karena penerimaan masyarakat Sivitas Akademika di IAIN Sultan Amai Gorontalo itu sangat banyak. Karena itu saya betul-betul sangat senang melaksanakan tugas, dan yang paling penting lagi adalah bahwa rekan-rekan teman sekantor itu selalu proaktif melaksanakan setiap perintah yang kita berikan, dan mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik. Dan selama saya bertugas itu memang banyak masalah-masalah yang dihadapi, tapi ketika kita diskusikan bersama dan kita laksanakan secara bersama-sama, alhamdulillah semuanya bisa diatasi dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu kesan yang paling paling penting yang saya dapatkan di IAIN Sultan Amai Gorontalo, karena memang tugas saya ini adalah selama di sini adalah mengontrol birokrasi, mengontrol sistem administrasi yang jalan, baik itu administrasi yang sifatnya umum, administrasi yang sifatnya akademik, dan juga administrasi yang berkaitan langsung dengan kemahasiswaan. Nah, ini alhamdulillah semua persoalan itu kita bisa atasi secara bersama dengan melibatkan tim yang ada di Biro AUAK. Saya kira itu kesan saya ya sangat positif, dan insya Allah mudah-mudahan Kepala Biro yang baru itu bisa melakukan dan memberikan treatment yang jauh lebih baik lagi dari apa yang saya sudah lakukan. Terima kasih. Ya, ada pesan-pesannya Pak? Bisa disampaikan? Ya, pesan saya ya selama ini Pak Karo, saya mencoba melakukan pendekatan kepada teman-teman semua ini dengan pendekatan guyonan, pendekatan bercanda, dan karena memang saya punya prinsip ya, kita tidak boleh menjadikan pekerjaan itu sebagai beban. Tapi kalau kita barengi dengan candaan, barengi dengan guyonan, dan para pegawai itu merasa enjoy dengan itu, maka pekerjaan seberat apapun juga bisa dilaksanakan dengan ikhlas, dengan ringan, dan alhamdulillah itu terkesan. Dan berkesan bagi teman-teman di biro, utamanya di bawah biro AUAK. Terima kasih.
Terima kasih Pak Kepala Biro Waka Yayan Kendari ya, mantan Kepala Biro kita di Yayan Sultan Ame Gorontalo. Dan kita ke Bapak Kepala Biro yang baru dulu, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI, yang tentunya banyak dari kita sudah mengetahui bahwa beliau ini sebenarnya bukan orang yang baru di Yayan Sultan Ame Gorontalo, karena beliau adalah salah seorang tim ataupun dosen di Yayan Sultan Ame Gorontalo sebelum beliau menjabat sebagai beliau menjabat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan untuk itu kita akan langsung menemui beliau, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI. Ya, bagaimana Pak kesan Bapak Yayan Sultan Ame Gorontalo sejak Bapak meninggalkan Yayan ini, setelah itu kembali lagi ke sini, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Pertama tentu merupakan satu kebanggaan karena saya saat ini dipercayakan untuk kembali ke kampus, tentu dengan tugas yang berbeda sebelumnya. 2004 pertama kali kami dipercayakan untuk berkarya di luar kampus menjadi kepala kantor Departemen Kabupaten Pohuwato. Dan sampai dengan saat ini sudah 17 tahun, saya justru melihat perkembangan kampus yang sangat luar biasa. Lalu kemudian kembali ke sini menjadi Kepala Biro Administrasi Umum AKBD dan Kemahasiswaan, yang saya syukuri karena saya tinggal melanjutkan. Semuanya sudah disiapkan, terutama terakhir oleh Pak Kepala Biro, Pak Basman, yang juga nanti menjadi Kepala Biro di Kendari. Tentu saya punya komitmen dan juga insya Allah konsisten dengan itu. Semua apa yang sudah Bapak rintis ini akan kami teruskan. Tentu saya berharap mendapatkan dukungan dari teman-teman. Betul, saya bukan orang baru, tapi baru dalam jabatan ini, sehingga saya sangat terbantu dengan apa yang sudah dilakukan. Saya nanti insya Allah tetap berharap kepada Pak Basman selaku Karo yang lama, karena juga sekarang masih tetap menjabat dalam jabatan yang sama tapi di tempat yang berbeda. Sewaktu-waktu akan meminta konsultasi untuk mendapatkan informasi. Dan dengan memori jabatan atau capaian kinerja yang sudah diserahkan, itulah yang kemudian menjadi dasar pengembangan. Jadi tugas saya adalah mengembangkan, mengoptimalkan apa yang sudah ada. Dan tentu di awal ini saya harus belajar, dan saya sepakat dalam komunikasi ada komunikasi struktural, ada komunikasi sosial, dan ada komunikasi kultural. Komunikasi struktur mungkin tadi berkenaan dengan tugas, disposisi, dan sudah dilaksanakan. Komunikasi sosial tentu tadi juga dilakukan dengan cara model candaan, model kelakar, tetapi semua punya nilai edukatif dan memberi motivasi. Dan tentu kita tidak boleh juga lupa ada komunikasi kultural, dalam artian meskipun jabatannya di bawah tetapi ada orang yang lebih tua, tentu kita beri tempat dan penghargaan kepada mereka. Dengan 3 model komunikasi ini, terutama juga sudah dirintis oleh pendahulu ini Pak Basman, insya Allah kita yakin ke depan ini apa yang menjadi harapan dari Pak Karo yang lama, kami bisa melanjutkan dan bisa meningkatkan itu. Jadi memang kuncinya di komunikasi. Dan satu hal tentu kami akan lanjutkan dan berkomitmen dengan itu, bahwa semua kegiatan yang kita programkan, kita laksanakan harus memiliki payung hukum dan regulasi. Semua anggaran yang kita harus keluarkan harus berbasis kinerja, dan kinerja itu adalah kinerja yang sudah ditetapkan, sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu di luar dari apa yang sudah menjadi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan saya kira itulah yang kemudian istilahnya Pak Karo disebutkan tadi, orang yang paling kuat mengkritik dan memprotes. Sebenarnya bukan mengkritik, memprotes, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Dan saya kira mudah-mudahan saya juga bisa melakukan seperti itu, seperti yang Bapak lakukan, karena ini untuk kebaikan dan kita punya komitmen untuk pengembangan lembaga ini. Saya bersyukur karena kembali ke kampus, kembali ke rumah, sehingga saya yakin teman-teman akan lebih semangat lagi. Kepada Pak Pasman saja mereka sangat luar biasa dukungannya, masa sama teman sendiri akan itu. Saya yakin itu, dan tentu kami akan lanjutkan tradisi yang Bapak sudah bangun. Kalau bisa diselesaikan secara informal, kenapa harus kita bicarakan formal? Kalau bisa kita sederhanakan, kenapa kita harus berumit, kan gitu. Jadi memang tugas kepala biro itu adalah mengurai sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan mudah. Gitu. Kita harus keluar dari sesuatu. Kalau bisa diperumit, kenapa dipermudah, kan? Tidak bisa. Kita mengurai itu, mencari simpul. Jadi saya bilang tadi bahwa persentuhan berbagai tugas, persentuhan berbagai pejabat, persentuhan berbagai macam permasalahan dengan cara-cara pemecahannya, mudah-mudahan menjadi bekal bagi saya untuk belajar dan kemudian mengimplementasikan di sini untuk guna melanjutkan apa yang sudah menjadi harapan Pak Karo, harapan Pak Rektor, harapan seluruh sivitas akademika dengan kehadiran saya di sini. Saya kira itu, Bu. Ya. Sudah ada rencana untuk program awal yang akan Bapak berikan YIN Senopeng Gorontalo, Pak, sebagai semua tentu orang punya rencana melakukan sesuatu yang baik. Tapi bagi saya yang paling pertama, saya harus mendapatkan dulu gambaran secara umum, lalu kemudian kita bisa memetakan mana hal yang prioritas sangat penting, mana yang kemudian langkah berikutnya, supaya kita betul-betul bisa terukur. Jadi kita betul-betul nanti di rektorat misalnya apa yang prioritas, di fakultas mana yang prioritas, bisa kita nanti kolaborasi sejalan. Meskipun tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, tentu paling penting ada yang paling penting akreditasi program studi baik di fakultas maupun di pasca. Tentu kita lihat itu dalam rangka menuju menjadi UIN. Tentu kita akan petakan dulu semua. Saya tidak punya program yang muluk-muluk, tapi beri kesempatan bagi saya. Pertama, saya sudah diberi referensi oleh Pak Karo. Saya akan baca dan lihat di situ ini, supaya ketika kita menentukan dari mana kita memulai dan bagaimana kita mengakhiri, bagaimana capaian, tentu ini akan kita bisa bahas bersama. Sesuai dengan arahan juga Pak Karo tadi, sangat menarik bagi saya. Semua sudah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau orang masih sudah berjalan di jalannya tapi masih lambat, tentu tugas saya bagaimana mempercepat. Kalau bisa berlari, kenapa harus masih berjalan? Itu tinggal mempercepat apa yang sudah ada, sehingga saya belum bisa, karena saya sudah katakan bahwa saya ini baru blank bagi saya, tetapi pengalaman administrasi, manajemen, bagaimana leader manajerial saya, mudah-mudahan bisa saya lakukan di sini. Iya, terima kasih Pak Kepala Biro. Iya, baik, sahabat Masa Channel, sedih rasanya memang melepas Bapak Kepala Biro kita yang lama, Bapak Dr. Haji Basman MAG, karena beliau ini adalah orang yang sangat tegas, sangat berharisma dan sangat merakyat dengan kita di kampus YIN Senopeng Gorontalo. Akan tetapi ya seperti inilah jabatan ini, memang Bapak harus bertugas di tempat di YIN Kendari, tempat tugas yang baru. Untuk itu mewakili seluruh sivitas akademika, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi Bapak yang telah Bapak berikan kepada kami, karena Bapak di samping untuk semua sivitas akademika, khususnya kita tenaga struktural, Bapak Dr. Muhajirin, Bapak ini kita sudah menganggap sebagai teman, sebagai kakak, bahkan sebagai orang tua kita di kampus tercinta ini. Terima kasih Bapak Kepala Biro YIN Kendari. Selamat bertugas di tempat yang baru. Insya Allah kita akan tetap berkomunikasi terus, Pak. Dan kepada Bapak Kepala Biro yang baru,
Selamat datang, selamat bergabung kembali di rumah kita ini. Insya Allah bisa membawa Yayan Sultan Amai Gorontalo, kampus tercinta kita ini, menuju UIN Sultan Amai Gorontalo, Pak. Insya Allah. Dan alhamdulillah di tangan Pak Kepala Biro yang lama ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk hadirnya studio kehumasan ini, Pak Kepala Biro. Alhamdulillah bisa ada studio kehumasan kita sebagai media informasi yang sangat penting di Yayan Sultan Amai Gorontalo ini. Ya, baik sahabat Humasa Channel, demikian dulu pertemuan kita di podcast Humasa bersama dengan Bapak Dr. Haji Basman MAG, mantan Kepala Biro Yayan Sultan Amai Gorontalo yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Biro Yayan Kendari, dan dengan Bapak Kepala Biro AUAK Yayan Sultan Amai Gorontalo yang baru, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI. Demikian perjumpaan kita dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Irma undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.